Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sahnur Hanifah dengan NIM 190321110046 dari kelas Ekonomi Produksi Pertanian A, Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai analisis fungsi produksi jagung. Dalam video kali ini terdapat 3 pokok bahasan, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua pembahasan, dan yang ketiga yaitu penutup. Pokok bahasan yang pertama yaitu pendahuluan, di mana terdapat latar belakang dan tujuan analisis. Latar belakangnya yaitu, pada saat ini pembangunan pertanian di Indonesia diarahkan terhadap terwujudnya pertanian yang tangguh untuk ketahanan pangan, peningkatan nilai tambah, meningkatkan daya saing produk pertanian, dan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Tujuan dari meningkatkan ketahanan pangan ini yaitu agar masyarakat Indonesia memperoleh pangan secara terjamin dan tercukupi serta tercapainya ketersediaan pangan di tingkat nasional. Salah satu contoh pangan yang dimaksud yaitu komoditas jagung. Bagi masyarakat Indonesia, khususnya yaitu wilayah Madura, jagung merupakan komoditas pertanian yang berperan sebagai bahan substitusi beras atau bisa juga disebut dengan bahan pangan pokok kedua setelah beras. Untuk komoditas jagung tersebut biasanya akan banyak dikonsumsi dalam bentuk bahan olahan jadi maupun setengah jadi. Akan tetapi hal ini tidak sebanding dengan jumlah produksi jagung yang belum dapat menutupi kebutuhan masyarakat Indonesia sehingga mengharuskan pemerintah untuk melakukan impor. Untuk dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dari komoditas jagung tersebut, tentunya terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi dan produktivitas jagung tersebut. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi produktivitas jagung antara lain yaitu benih, tenaga kerja, pupuk kandang, dan pupuk fosfat. Dan untuk tujuan penelitiannya yaitu yang pertama, untuk mengetahui variabel-variabel apa saja yang memiliki pengaruh secara signifikan dan elastisitasnya. Yang kedua, untuk mengetahui nilai produk maksimum atau NPM atau VMP dan elastisitas dari masing-masing variabel. Dan yang ketiga yaitu untuk mengetahui tingkat efisiensi teknis pada masing-masing petani jagung. Pokok bahasan yang kedua yaitu pembahasan. Berikut ini yaitu tabulasi data dan olah data COP12. Berikut ini merupakan data yang sudah ditabulasi di dalam Excel yang terdiri dari jumlah produksi jagung, benih, tenaga kerja, pupuk kandang, dan pupuk fosfat, di mana terdapat 120 responden. Lalu data yang sudah ditabulasi tersebut dikalikan dengan NIM saya yaitu 46 dan hasilnya seperti ini. Data yang sudah dikalikan tersebut dirubah menjadi len terlebih dahulu. Data yang dirubah ke len yaitu data semuanya. Caranya kita blok terlebih dahulu. Lalu kita copy. Kemudian kita paste di bagian bawah data asli. Seperti ini. Lalu caranya pada bagian kolom produksi jagung dimasukkan rumus sama dengan ln buka kurung, masukkan data asli, tutup kurung, enter. Lalu kita drag ke samping agar berubah. Dan kemudian kita drag ke bawah.
Tahapan selanjutnya yaitu kita buka aplikasi SPSS. Lalu pada data view, kita kopas data yang sudah ditentukan, yaitu data produksi jagung sebagai Y dan sebagai X1 dan X2 yaitu benih dan tenaga kerja. Kita copy. Lalu kita paste. Sudah seperti ini. Terus pada variabel view, pada name 1 kita rubah menjadi Y dengan label jumlah produksi. Pada name 2 ganti X1 dengan label benih. Pada name 3 kita rubah menjadi X2 dengan label tenaga kerja. Lalu kita copy data learn, yaitu data learn produksi jagung, benih, dan tenaga kerja. Kita copy di sampingnya. Lalu pada variabel view, ini diganti dengan learn Y. Learn X1, learn X2. Kemudian balik lagi ke data view. Lalu kita pencet analyze, regression, dan pilih linear. Kemudian pada dependent ini kita klik learn Y, kita copy. Sedangkan pada independent kita klik learn X1, copy, dan begitu juga dengan learn X2, copy. Pencet OK. Lalu akan keluar output sebagai berikut. Selanjutnya yaitu interpretasi. Interpretasi yang pertama yaitu berdasarkan hasil pengujian hipotesis di samping, maka diperoleh model linear sebagai berikut. Learn Y sama dengan 3,870 ditambah 0,029 learn X1 ditambah 0,337 learn X2. Sehingga model Cobb Douglas-nya yaitu Y sama dengan 47,9424 X1 pangkat 0,029 X2 pangkat 0,337, di mana nilai 47,9424 tersebut diperoleh dari perhitungan di Excel dengan cara sama dengan EXP masukkan nilai konstan yaitu 3,870 lalu enter. Sehingga berdasarkan model di samping, maka parameter beta yang dihasilkan yaitu beta 1 sama dengan 0,029 dan beta 2 yaitu 0,337. Lanjutan interpretasi. Yang pertama yaitu interpretasi dari persamaan fungsi produksi Cobb Douglas adalah poin A, apabila variabel independen atau benih dan tenaga kerja dianggap konstan, maka output jumlah produksi akan bertambah 3,870. Poin B, besarnya koefisien regresi variabel benih sebesar 0,029. Artinya apabila benih naik 1%, maka jumlah output akan mengalami kenaikan sebesar 0,029 dengan asumsi variabel-variabel lain bersifat konstan. Poin C, besarnya koefisien regresi variabel tenaga kerja 0,337. Artinya apabila volume tenaga kerja apabila
volume tenaga kerja naik 1%, maka jumlah output akan mengalami kenaikan sebesar 0,337 dengan asumsi variabel lain bersifat konstan. Yang kedua yaitu berdasarkan nilai elastisitas dapat diketahui bahwa elastisitas benih sebesar 0,029 dan elastisitas tenaga kerja sebesar 0,337. Sehingga nilai elastisitas faktor produksi tenaga kerja atau X2 paling berpengaruh di antara faktor produksi lainnya karena nilai elastisitasnya paling besar. Yang ketiga yaitu berdasarkan elastisitas tersebut juga dapat diketahui intensitas produksinya lebih bersifat padat tenaga kerja dan tidak bersifat padat modal. Hal ini dikarenakan nilai elastisitas tenaga kerja yang digunakan lebih besar dibandingkan dengan nilai elastisitas modal yang berupa benih yang digunakan. Dan untuk yang keempat yaitu berdasarkan hasil estimasi yang merupakan hasil dari penjumlahan nilai koefisien masing-masing variabel 0,029 ditambah 0,337 sama dengan 0,366 atau sigma BI kurang dari 1 sehingga fungsi produksi berada pada kondisi decreasing return to scale di mana proporsi penambahan faktor produksi melebihi proporsi penambahan produksi. Elastisitas produksi yang kurang dari 1 ini terjadi pada saat kurva produksi marginal berada di bawah kurva produksi rata-rata. Selanjutnya yaitu perhitungan nilai produksi maksimum atau NPM, di mana Y sama dengan 47,9424 X1 pangkat 0,029 X2 pangkat 0,337 diketahui V1 Rp1, V2 Rp4, P Rp10 per kilogram, APP X1 5, APP X2 1. Sehingga MR1 sama dengan P kali MPP sama dengan 10 kali EP kali APP sama dengan 10 kali 0,029 kali 5, hasilnya yaitu 1,45 lebih dari 1. Sehingga produksi belum efisien atau penggunaan input belum memaksimalkan profit. Dan untuk MR2 yaitu P kali MPP sama dengan 10 kali EP kali APP sama dengan 10 kali 0,337 kali 1, hasilnya yaitu 3,37 kurang dari 4 dan hasilnya 0,8 kurang dari 1, sehingga produksi juga belum efisien atau penggunaan input belum memaksimalkan profit. Selanjutnya yaitu analisis fungsi produksi frontier. Berikut yaitu data input sebelum diubah ke learn yang sudah dikalikan dengan NIM saya yaitu 46 dengan jumlah responden yaitu 120 responden. Dan berikut yaitu data input setelah diubah ke learn. Berikut yaitu hasil output frontier. Interpretasi yang pertama yaitu mendeteksi kasus inefisiensi di lapang. Yang pertama yaitu nilai LR test yang digunakan untuk mendeteksi apakah di lapang terdapat kasus inefisiensi atau tidak. Sehingga hipotesanya yaitu H0 tidak ada kasus inefisiensi di lapang dan H1 ada kasus inefisiensi di lapang. Nilai LR test pada gambar di slide sebelumnya yaitu 0,695 sekian, di mana jika di belakang
terdapat plus 0,1 berarti dikali 10 sehingga menjadi 6,9589963. Untuk nilai DF-nya yaitu 2, sedangkan untuk nilai kode palm pada derajat kesalahan yaitu 0,05 adalah 5,138. Sehingga nilai LR test lebih besar daripada kode palm. Maka dari itu, dalam analisis ini hipotesanya yaitu H0 ditolak dan H1 diterima. Dari pernyataan di atas berarti terdapat kasus inefisiensi di lapang. Yang kedua yaitu nilai gamma, persentase error term yang disebabkan inefisiensi teknis atau gamma. Berdasarkan hasil perhitungan, alfa yang digunakan 5%, maka nilai T tabel adalah 1,980626. T hitung adalah 13,02, maka dapat disimpulkan bahwa nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel. Sehingga koefisien gamma adalah 90,4% error term disebabkan karena inefisiensi teknis dan 9,6% error term disebabkan karena adanya resiko. Untuk yang ketiga yaitu uji pengaruh setiap variabel. T tabel dengan derajat kesalahan atau alfa 5% adalah 1,980626. Yang pertama, beta 1, nilai T hitung adalah minus 0,7671 tidak signifikan. Jika X1 benih dinaikkan sebesar 1%, maka output akan menurun sebesar 0,074%. Yang kedua, beta 2, nilai T hitungnya yaitu 2,75 signifikan. Jika X2 tenaga kerja dinaikkan sebesar 1%, maka output akan meningkat sebesar 0,247%. Ketiga, beta 3, nilai T hitung minus 2,59 signifikan. Jika X3 pupuk kandang dinaikkan sebesar 1%, maka output akan menurun sebesar minus 0,348%. Beta 4, nilai T hitung adalah 3,73 signifikan. Jika X4 pupuk fosfat dinaikkan sebesar 1%, maka output akan meningkat sebesar 0,462%. Selanjutnya yaitu tingkat efisiensi teknis. Jika efisiensi teknis lebih besar dari 0,8, maka petani dinyatakan efisiensi secara teknis. Dan sebaliknya, jika efisiensi teknisnya kurang dari 0,8, maka petani dinyatakan tidak efisiensi secara teknis. Petani yang efisiensi secara teknis adalah petani 48, 58, 62, 63, 65, 69, 72, 75, 88, 94, 95, 96, 100, 112, 118, dan 120. Dan selain itu merupakan petani yang tidak efisien secara teknis. Diketahui bahwa nilai mean efisiensi adalah sebesar 0,633 sekian, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata atau secara keseluruhan petani belum berproduksi efisien secara teknis. Pokok bahasan selanjutnya yaitu penutup. Untuk kesimpulannya yaitu berdasarkan analisis fungsi produksi Cobb-Douglas dapat diketahui bahwa jika variabel input benih dan tenaga kerja dianggap konstan, maka produksi jagung akan bertambah sebesar 3,870. Berdasarkan nilai elastisitas dapat diketahui bahwa elastisitas benih sebesar 0,029 dan tenaga kerja sebesar 0,337. Sehingga nilai elastisitas faktor produksi tenaga kerja X2 paling berpengaruh daripada faktor produksi benih karena nilai elastisitasnya paling besar. Dan berdasarkan nilai NPM atau VMP diketahui bahwa baik input benih dan tenaga kerja masih belum efisien atau penggunaan input belum memaksimumkan profit. Untuk analisis fungsi stokastik frontier diketahui bahwa terdapat kasus inefisiensi di lapang, di mana hal ini dibuktikan dengan nilai LR test lebih besar daripada kode palm. Dan berdasarkan persentase error term dapat diketahui bahwa koefisien gamma adalah 90,4%. Error term disebabkan karena inefisiensi teknis dan 9,6% error term disebabkan karena adanya resiko. Yang terakhir yaitu saran.
Saran yang diberikan yaitu yang pertama, berdasarkan hasil output dari analisis fungsi produksi Cobb Douglas, petani dapat menambahkan input benih dan tenaga kerja agar produksi jagungnya meningkat dan juga agar efisien secara ekonomis. Dan yang kedua yaitu berdasarkan hasil dari Stochastic Frontier, petani harus meminimumkan faktor efisiensi eksternal agar petani dapat efisien secara teknis. Sekian video dari saya yang dapat saya sampaikan. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.